Selama ratusan tahun, petani Indonesia menghasilkan makanan untuk kampung mereka dan bertani dengan cara yang diakui sebagai salah satu cara pertanian paling lestari di dunia. Mengganti pertanian tradisional dengan perkebunan sawit adalah perubahan besar. Perkebunan adalah satu aktivitas agrikultur yang intensif, yang sangat membutuhkan input banyak, baik secara teknologi maupun modal. Sehingga dari perubahan yang radikal tadi, dari sistem pertanian tradisional ke pertanian yang intensif, di sini sering sekali persoalan adalah masyarakat tidak punya kapasitas yang cukup untuk bagaimana mengelola perkebunan kelapa sawit. Perubahan mendasar untuk petani sawit adalah bahwa buah sawit hanya dapat bertahan 24 jam sebelum membusuk. Dari hasil panen yang kita coba lihat, kayak sawit itu dalam 1 kali 24 jam itu harus dijual. Karena kalau tidak dijual itu akan membusuk gitu. Beda dengan karet itu bisa bertahan berbulan-bulan gitu. Petani harus cepat menjual buah ke pabrik. Sering hanya ada 1 pabrik yang dekat. Oleh karena itu, posisi tawar petani sawit atas harga buah cukup lemah. Perubahan lain adalah pertanian tradisional jarang memakai banyak obat-obatan herbisida atau pestisida seperti yang dilakukan di perkebunan sawit. Kualitas sawit itu tergantung kita yang rawat. Mungkin kalau tidak dipupuk, tidak apa, yang otomatis ya tidak bagus lah ya. Jadi fungsinya kita untuk ada semprot, ada pupuk, apa itu gunanya untuk meningkatkan produksi. Banyak buruh sawit mengeluh karena gangguan kesehatan ketika menyemprot herbisida dan pestisida. Saat kita menyemprot itu, apabila angin itu bertiup dengan kencang, kita kadang terbalik. Memang kadang kita kena racun, kadang mata kita kena. Kadang kita sering batuk. Apabila pun kita sakit, belum betul kita dirawat dengan sebenarnya di dalam satu perusahaan itu. Saya pernah konsul sama dokter, dia bilang mungkin saya keracunan, kan? Pak dicek ke dokter, dia bilang saya terlalu capek, gitu. Terlalu capek, masalah mungkin kena ada sedikit keracunan dalam tubuh saya. Kamu harus berhenti masalah. Dia bilang mau kerja apa itu? Saya bilang kerja nyemprot di lahan perusahaan sawit. Gitu. Dia bilang kerja pengaman enggak? Tidak, saya bilang. Itu harus punya pengaman, katanya kan, kerja gitu. Dia bilang kurangi kerja untuk nyemprot kena itu mengandung keracunan dalam tubuh. Masuknya sawit juga merubah cara bekerja masyarakat. Penelitian terbaru membuktikan bahwa 80% petani bekerja lebih keras sudah perkebunan sawit masuk. Sementara penghasilan mereka sering turun. Pekerjaan di perkebunan sawit lebih berat, apalagi untuk petani tua. Saya ini dah umur sekitar 50 tahun. Panen pun saya dah tidak mampu lagi. Maksud saya itu kalau anak cucu saya nanti tidak mau saya nanam sawit lagi. Lebih baik saya nyuruh nanam karet ya, daripada sawit. Karena karet ini sampai kita masih bisa hidup, kalau dari kita itu masih bisa kita norehnya, kita ngambil hasilnya. Kalau sawit ini kalau sudah sedang tua, ada umur 50 ataupun 60 tahun, tidak mampu manennya lagi. Bagaimana cara membandingkan pekerjaan di sawit dibandingkan dengan jenis pertanian lain? Karet itu bisa kita ambil dari paginya. Sekitar jam 10 kita sudah santai di rumah. Sorenya kita kan pergi ke ladang. Nah, itu perbandingan sudah jauh enaknya dari petani sawit. Sawit kita itu jadi kuli orang kaya. Ketentuan perusahaan lah yang harus dipakai. Awalnya mereka tentukan harus 7 jam kerja, tapi udah 7 jam kerja basisnya itu belum selesai, harus menyelesaikan basis. Gitu. Pulang pun dari dalam perusahaan itu tidak mengenakan di dalam untuk melaksanakan pekerjaan kita yang lain di luar daripada perusahaan itu. Jadi kalau menurut saya lebih enak saya hidup di dalam lingkungan bebas, tidak di dalam suatu perusahaan. Menerima sawit berarti menerima perubahan cara bertani. Posisi tawar yang menurun, resiko penggunaan pestisida dan herbisida yang meningkat,
dan kehilangan kebebasan dalam mengelola waktu bekerja. Kita perlu air untuk mandi, minum, transportasi, dan bermain. Tanpa air tidak ada hutan, padi, atau kehidupan. Indonesia sangat kaya air, tetapi masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar perkebunan sawit sering mengalami kekurangan air. Kalau dulu masih kurang sawit, kalau air sungai masih dalam-dalam, sekarang udah dangkal ya. Ada dampaknya apa itu? Sekarang kalau air ya susah sekarang. Kalau dulu kan murah, sekarang ya susah. Airnya air yang bersih. Cari di atas, di bawah gunung baru ada yang bersih. Kalau dulu di hutan-hutan, kalau baru 1 bulan atau 1,5 bulan kemarau masih banyak kita temukan sungai-sungai kecil. Tapi kalau untuk zaman sekarang 1 bulan lebih udah mungkin kecil kali sungainya ya, udah dangkal ya, bahkan kering kali. Hutan ditebang dengan alat berat. Kepadatan tanah dan kehilangan tumbuh-tumbuhan menjadikan tanah lebih sulit menghisap air. Oleh karena itu, saat musim hujan sering terjadi banjir. Pada musim kemarau, air lebih cepat mengalir dan matahari mengeringkan tanah yang gundul. Sungai kecil menjadi lebih cepat kering. Penggalian parit juga mengeringkan tanah dan sungai. Di tanah gambut, pengeringan tersebut meninggalkan risiko kebakaran seperti yang terjadi di Riau dan Kalimantan tahun 2006. Sungainya sampai gitu modelnya, lalu tidak ada kelihatan, tidak nampak lagi sungainya tuh, hanya hutan. Itu gara-gara parit oleh pekerjaan sawit. Karena diadakan di ujung-ujung sungai itu diadakan sawit, parit semua. Itu maka sungai itu. Dan lagi udah bekas-bekas ladang dan bekas-bekas pekerjaan itu sungai itu tidak nampak lagi. Itu makanya terjadi macam ini. Saat tumbuh, kelapa sawit membutuhkan banyak air. Hal ini juga mengakibatkan banyak penurunan persediaan air di sungai. Selain penurunan persediaan air, masyarakat di sekitar perkebunan sawit juga terancam pencemaran air limbah pabrik sawit. Beberapa perusahaan memang mengelola limbah mereka, tetapi lebih banyak yang membuang limbahnya ke sungai. Saya sendiri itu orang limbah. Jadi saya sangat membantu perusahaan waktu itu karena saya itu memakan gaji. Kalau muncul musim hujan, nah itu limbah dari kolam langsung masuk ke sungai. Itu saya kerjakan itu tengah malam dan tidak diketahui oleh orang kampung. Nah itu pekerjaan saya. Ini hasil limbah dari CPO perusahaan. Jadi dan bau sekali, baunya kayak bau kotoran manusia. Apa dampak dari pencemaran limbah air tersebut? Pada setiap hari musim hujan, jebol air mengakibatkan ikan dan binatang yang besar, lele ikan seperti labi-labi, itu penyu, juga mati. Itu terjadi pada pencemaran air yang di pabrik minyak kelapa sawit. Dan masalah limbah ini, sekitar 7 km punah ikan tersebut. Sekarang mau nyuci saja kalau umpama mandi, kulit ini berkuman. Dan luka-luka lah gitu, seperti gatal-gatal gitu. Itu berebut orang ke sungai Tapung sana, sungai Siak sana cari ikan itu. 1 ekor sampai 300-400 ribu. Sekarang mana ada lagi? Tak ada lagi itu ikan. Tidak ada lagi yang berani pergi nangkap ikan, itu tidak ada lagi. Sungai ini dulu tidak seperti ini. Airnya masih dipakai oleh masyarakat sini untuk
mandi, untuk cuci, untuk minum. Sekarang sejak kena limbah pabrik CPO, air ini tidak bisa digunakan lagi. Dan itu sudah berjalan 10 tahun. Dan belum ada tanggapan dari perusahaan bagaimana untuk supaya air ini bisa digunakan lagi. Gitu. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa perkebunan kelapa sawit mempengaruhi mutu dan ketersediaan air di tingkat kampung. Teman tebayan tegepapan yang Dunia mengakui kekayaan keanekaragaman budaya dan hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Perkebunan sawit bisa berdampak terhadap budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal. Perbedaan-perbedaan aneka jenis tanaman itu juga sangat berpengaruh terhadap adat istiadat yang dimiliki. Artinya adat istiadat itu bisa berlangsung, dijalankan terus ketika tanaman di hutan itu memang beraneka macam gitu. Dan ketika itu diganti misalnya dengan satu jenis tanaman saja, contohnya kelapa sawit, maka otomatis adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat juga berubah. Perubahan ke tanaman sejenis seperti sawit dapat mengakibatkan perubahan budaya dan adat istiadat. Obat-obatan tradisional bisa hilang. Sekarang dulu itu kan murah untuk cari-cari akar-akar kayu untuk obat tradisional. Kalau sekarang susah sudah, sekarang tidak ada. Susah sudah. Hutannya kan gundul. Hutannya sudah gundul. Tidak ada sudah. Untuk menanam-nanam apa itu susah sudah. Pokoknya tidak bisa hidup kalau di sawit ini. Akarnya kemana-mana. Bahan kerajinan menjadi sulit ditemukan. Dari pasar semua datang sekarang. Ya dai. Bukan tutarum, bukan kerbau itu sekarang. Sudah habis dipotong kena kelapa sawit tuh. Itu memang kami masih susah kami. Makin lama makin susah kami bikin ini. Bukan original punya dah. Dulu kalau nenek saya original semua. Bukan macam itu. Kerusakan hutan bisa berdampak perubahan pada bahasa daerah. Kalau misalnya tadi saya contohkan, perladangan tidak lagi dilakukan. Berarti ada begitu banyak, mungkin ada ratusan kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan perladangan, itu lenyap, tidak ada lagi. Masyarakat menjadi sangat akrab dengan misalnya istilah coupling, ya bahasa-bahasa yang berasal dari luar, dan itu menggantikan bahasa daerah mereka. Dukun tidak memakai obat-obatan tradisional lagi. Tukang tenun tidak dapat menenun, dan orang tua tidak dapat mengajarkan anak mereka dalam bahasa daerah. Generasi berikutnya dapat menjadi miskin budaya. Di banyak kampung, pembukaan lahan untuk perkebunan sawit terkait dengan perusakan berbagai tempat keramat, seperti kuburan nenek moyang.